Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab menulis. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Kristiana Amanda dengan NIM 2022 12 13 Yang kedua ada Ardina Asyatul Rahmah dengan NIM 2022 12 159. Dan yang ketiga ada Gina Atas Sabila Arif dengan NIM 2022 12 170. Yang pertama ada pengertian menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif. Menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang memiliki kadar kesulitan lebih tinggi daripada keterampilan berbahasa lain, yakni keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan membaca. Selanjutnya ada tujuan menulis. Dalaman menyebutkan ada 6 tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan penugasan, yang kedua ada tujuan estetis, yang ketiga ada tujuan penerangan, yang keempat ada tujuan pernyataan diri, yang kelima ada tujuan kreatif, yang keenam ada tujuan konstruktif. Yang pertama ada tujuan penugasan. Pada umumnya para pelajar menulis sebuah karangan dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru atau sebuah lembaga. Bentuk tulisan ini biasanya berupa makalah, laporan, ataupun karangan bebas. Yang kedua ada tujuan estetis. Para sastrawan pada umumnya menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan dalam sebuah puisi, cerpen maupun novel. Yang ketiga ada tujuan penerangan. Surat kabar maupun majalah merupakan salah satu media yang berisi tulisan dengan tujuan penerangan. Tujuan utama penulisan membuat tulisan yakni untuk memberi informasi kepada pembaca. Yang keempat ada tujuan pernyataan diri. Membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan suatu pelanggaran atau menulis surat perjanjian. Jika itu benar, maka Anda menulis dengan tujuan untuk menegaskan tentang apa yang telah diperbarui. Bentuk tulisan ini seperti surat perjanjian maupun surat pernyataan. Yang keempat ada tujuan kreatif. Menulis sebenarnya selalu berhubungan dengan proses kreatif, terutama dalam karya sastra, baik itu berbentuk puisi maupun prosa. Yang terakhir ada tujuan konsumtif. Penulisan dalam menulis menghasilkan karya berbentuk tulisan bertujuan untuk dijual atau dikonsumsi kepada pembaca. Selanjutnya ada manfaat menulis. Menulis merupakan suatu teknik dan strategi untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan ide-ide dan pikiran, gagasan, perasaan yang ada dalam diri seseorang dengan melalui bahasa tulisan sehingga dapat dibaca dan dipahami orang lain. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kecerdasan, yang kedua ada pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, yang ketiga ada penumbuhan keberanian, yang terakhir ada pendorongan kemauan dan kemauan pengumpulan informasi. Selanjutnya ada fungsi menulis. Menurut Brinton, fungsi utama dari tulisan yaitu sebagai alat atau sarana komunikasi tidak langsung. Menulis memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan para pembaca belajar. Yang kedua, untuk menolong berpikir kritis. Yang ketiga, untuk membaca memudahkan dalam merasakan dan menikmati hubungan-hubungan. Yang keempat, memperdalam daya tangkap atau persepsi. Untuk memecahkan masalah-masalah menyusun urutan bagi pengalaman. Yang terakhir ada membantu untuk menjelaskan pikiran-pikiran yang selanjutnya ada tahap
tahapan menulis. Collins dan Hoskinson mengemukakan bahwa proses menulis terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan Surga ya. perbaikan yang kamu berikan. Yang menulis yang perlu kita cermati sebagai berikut. Yang pertama, menulis itu mudah. Teori menulis atau mengarang itu mudah untuk dihafalkan. Menulis atau mengarang bukan sekedar teori tetapi keterampilan. Yang kedua ada menggunakan unsur mekanik. Kemampuan untuk unsur mekanik tulisan merupakan inti dari penulis. Oleh sebab itu, seseorang yang akan menulis harus memiliki keterampilan mekanik, seperti dalam menggunakan ejaan, pemilihan kata, mampu. Yang ketiga, ada menulis harus sekali jadi. Pernahkah kita sekali menulis langsung jadi dan bagus? Jawabannya tentu tidak. Kita harus berkali-kali menulis untuk memperbaiki dan mengoreksi lagi hingga tulisan selesai dan siap untuk dipublikasi. Menulis merupakan sebuah proses yang melibatkan tahapan penulisan, serta penyutingan, perbaikan, dan penyempurnaan. Dan yang terakhir, ada orang yang tidak pernah menulis dalam mengajarkan menulis. Mungkinkah orang yang tidak suka dan tidak pernah menyupir dapat mengajarkan menyupir kepada orang lain? Jawabannya tidak, karena dalam dunia menulis atau mengarang, siapa saja yang mengajarkan menulis atau mengarang harus menyukai dan memiliki pengalaman dan keterampilan menulis atau mengarang. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Itu Wijaya, NIM 009. Izin bertanya, apa yang menyebabkan kita harus menulis? Terima kasih. Selanjutnya, Fitrotu. Perkenalkan, nama saya Fitrotu. NIM 16 ingin bertanya, mengapa kemampuan manusia dikuasai daripada keterampilan lainnya? Terima kasih. Sekarang Yulianingsih. Oke, perkenalkan, nama saya Yulianingsih, NIM 028. Apakah kemampuan menulis dapat diperoleh Terima kasih. Baik, ada yang ingin tanya lagi? Menjawab pertanyaan dari Leoni, apa yang menyebabkan kita harus menulis? Menulis itu penting karena dengan adanya tulisan kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Gimana Mbak Leoni? Ya baik, makasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitrotul Muna. Mengapa kemampuan menulis lebih sulit dikuasai daripada keterampilan yang lainnya? Keterampilan menulis dianggap keterampilan yang paling sulit untuk dipelajari. Karena hal itu, keterampilan menulis membutuhkan keterampilan lainnya seperti menyimak, berbicara, dan membaca. Bagaimana Mbak Fitrotul? Baik, Kak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yulia. Apakah kemampuan menulis dapat diperoleh secara otomatis? Keterampilan menulis bukanlah kemampuan yang dapat diperoleh secara otomatis. Keterampilan itu bukan dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh melalui tindak pembelajaran. Gimana Mbak Yulia? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Oke Mbak Febri. Sebutkan nama NIM pertanyaan. Nama Febrianti Julistari, NIM 129. Bagaimana peranan menulis bagi perkembangan kemampuan belajar siswa? Terima kasih Mbak Febri. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Febri. Bagaimana peranan menulis bagi perkembangan kemampuan belajar siswa? Melalui menulis, siswa belajar cara-cara mengembangkan ide-ide, menyeleksi dan menyusunnya, menemukan cara yang sesuai untuk mengekspresikannya, mengevaluasi, serta merevisi apa yang telah mereka tulis. Bagaimana Mbak Febri? Kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Apa yang ingin ditanya? Nama Adinda, NIM 011. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis? Bisa diulangi? Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas kita dalam menulis? Baca kita bisa menilai sebuah karya, sisi mana yang bagus, sisi mana yang mungkin membosankan, sisi mana yang unik, catat dan jadikan referensi saat menulis nantinya. Selain itu, agar lebih kreatif bisa dirangsang dengan banyak menonton film, banyak bergaul. Dengan begitu kita jadi punya banyak ide untuk tulisan. Bagaimana Mbak Adinda? Iya, terima kasih. Sama-sama. Untuk presentasi dari kelompok kami, kalau ada salah kata, mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.